Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Ah! Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Ternyata lapar bisa membawa kita ke tempat yang gak seharusnya ya. Gali, seorang pemuda dari kota, tersesat di tengah malam di sebuah desa terpencil. Hujan rintik, suasana mencekam. Namun rasa laparnya mendesak, hingga dia menemukan cahaya redup sebuah warung di tepi jalan yang sunyi. Begitu masuk, Gali langsung disuguhi mie telur yang sangat menggugah selera. Dan bahkan, dia sampai menambah 2 porsi karena terlalu lapar. Di warung itu, ada 5 pengunjung lain yang tampak biasa saja. Obrolan ringan pun mulai berubah, yang bikin bulu kuduk merinding. Ketika seorang pelanggan berkata, Mas, untung mas ketemu sama warung ini. lalu Gali menjawab, Iya pak, jadi ngobrol asik. Biasanya jam segini saya juga nongkrong dengan teman-teman. jawabnya santai. Bukan gitu mas, tapi mas bisa aja jam segini ketemu warung hantu loh. Jadi warung itu tempat makannya para hantu. Sahut bapak-bapak yang ada di bangku pojok. Lah, iya saya orang kota pak, jadi nggak tahu ada yang seperti itu. Gali yang seorang pendatang, bingung setengah mati. Tapi dia segera pamit untuk pulang. Beberapa malam kemudian, Gali pun lebih sering makan di rumah. Sampai pada satu titik, dia mulai bosan dengan menu yang sama setiap hari. Dia pun memutuskan untuk keluar dan mencari sate dan martabak manis. Namun setelah 3 jam berputar sampai ke alun kota, dia tidak menemukan santapan yang dicarinya. Karena itu, dia memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan, keanehan pun terjadi. Dia bertemu dengan seekor kera besar yang secara mengejutkan mengejarnya, yang sedang mengendarai motor dengan kecepatan 110 km per jam. Karena terlanjur panik, Gali terus memacu motornya untuk bisa meninggalkan kera-kera yang mengejarnya. Saat sedang fokus, dia teringat bahwa jalan ini bukanlah jalur utama, dan jika diteruskan akan membawanya ke hutan yang mungkin akan lebih banyak gangguan lain. Akhirnya dengan nekat, dia memutar motornya dan bersiap untuk menghadapi gerombolan kera yang mengejarnya. Sosok kera besar itu masih mengikuti. Kini ia tidak sendiri. Ada 5 ekor kera lainnya yang mengejar. Anehnya, kera-kera tersebut bisa mengimbangi kecepatan motor Gali. Tapi anehnya, gerombolan tersebut hilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, Gali pun tiba di rumah. Ia sampai ngos-ngosan dan masih shock. Padahal selama ini Gali tidak pernah sekalipun bertemu makhluk halus. Ia yang tadinya pun menganggap kera itu kera biasa, sampai ia sadar bahwa gerombolan kera itu bisa berlari 110 km per jam. Penasaran dengan fenomena itu, Gali menghubungi teman dinasnya dan menanyakan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian dijelaskanlah bahwa kera itu adalah hantu metek, yaitu perwujudan hantu mirip kera, namun berukuran lebih besar. Umumnya, hantu itu jarang mengganggu dan lebih ke iseng atau jahil. Setelah beberapa lama usai kejadian dan semuanya normal, lagi-lagi Gali berniat untuk berkunjung ke warung. Namun karena bosan dengan warkop langganan dan ingin berganti suasana, dia memutuskan untuk mencari warung lain. Saat itu dirinya belum tahu bahwa warkop langganannya adalah satu-satunya warung yang ada di desa tersebut. Ia pun berjalan di sekitar desa sampai dekat batas desa. Di situ dia melihat ada warung yang menyuguhkan beberapa jenis ayam dan menurutnya menggugah selera. Karena tidak merasa ada yang aneh, dia pun memesan makanan dan bersantap di sana. Setelah beres makan, Gali kemudian pulang dan menonton YouTube sampai ketiduran. Namun saat subuh, secara mengejutkan ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Pak Kiai. Tanpa berbasa basi, Pak Kiai mengingatkannya untuk segera berdoa. Sontak, Gali pun bingung dengan permintaan Pak Kiai. Gali yang kebingungan pun berkata, Ada apa ya Pak Kiai? Kok tiba-tiba berkata seperti itu? Pak Kiai tanpa menjawab langsung melanjutkan lantunan doa-doa. Lalu beliau beranjak dari tempat duduknya dan berkata, Nanti nak Gali akan tahu sendiri. Tidak mengerti dengan teguran Pak Kiai, Gali sempat merasa terganggu. Namun karena sudah lelah, ia memilih untuk kembali beristirahat.
Di dalam tidurnya, dia melihat ada banyak makhluk aneh di warung yang kemarin dia kunjungi. Saat ia terbangun, ternyata Pak Kiai sudah berada di depan rumah yang mengajaknya untuk menuju ke warung tersebut. Tanpa pikir panjang, Gali mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut dengan apa yang dilihat matanya. Ada sosok makhluk merangkak di warung itu. Sosok tersebut memiliki sisik dan sirip punggung persis ikan. Lalu ada makhluk seperti kelelawar, tapi sangat besar. Panjang sayapnya sekitar 5 meter. Makhluk ini memiliki wajah perpaduan antara kelelawar dan manusia. Sementara bagian tubuh yang lain persis seperti kelelawar. Gali pun ketakutan dibuatnya. Namun Pak Kiai berkata, Santai saja, ada Allah yang menjaga kita. dengan sisa keberanian, Gali memilih melihat kehadiran beberapa makhluk lain, termasuk makhluk dengan 2 kaki yang merayap ke warung tersebut. Walau wajahnya mirip manusia, makhluk itu memiliki 2 taring melengkung sepanjang 30 cm. Tidak beberapa lama setelah itu, dia juga melihat segerombolan hantu berwujud kera dengan bulu hitam legam, persis seperti yang mengejarnya waktu itu. Setelah gerombolan hantu yang pertama selesai makan, kini giliran gerombolan kedua yang datang. Ada makhluk bungkuk yang lidahnya panjang, lalu ada sosok nenek-nenek yang memiliki kulit putih pucat, membawa tombak sebagai tongkat berjalannya. Lalu di belakangnya ada sosok yang menyerupai manusia, tapi memiliki jari dan kuku yang panjang. Makhluk-makhluk tersebut bergerombol menuju warung hantu tersebut. Selang beberapa hari setelah ditunjukkan fenomena warung hantu, Pak Kiai kini mengajak Gali mengetahui fakta di balik santapan yang dia makan di warung itu. Dalam perjalanan, Pak Kiai menceritakan bahwa orang yang memiliki warung itu adalah pelaku pesugihan. Bahkan daging ayam yang disantap Gali sebenarnya adalah daging burung gagak. Gali memang sempat curiga karena ukuran daging ayamnya yang kecil. Namun karena Gali tidak memperhatikan apa yang ia makan, pokoknya makan aja yang udah dipesan. Usai beberapa lama perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah lokasi. Nampak sebuah rumah besar dengan deretan mobil mewah yang berjajar. Keduanya menunggu selama sekitar 1 jam, sampai akhirnya keluar sang pemilik rumah dengan mobil mewahnya. Gali dan Pak Kiai kemudian membuntuti mobil itu sampai akhirnya tiba di suatu lokasi yang dipenuhi sangkar berisi burung gagak. Dari kejauhan, keduanya memantau dan ternyata gagak itu memang dijadikan daging olahan untuk warung tersebut. Tempat tersebut sedikit tertutup, jadi Pak Kiai dan Gali harus mendekat untuk melihat. Mereka melihat gagak-gagak itu disembelih sambil dibacakan mantra-mantra. Lalu gagak tersebut dimasak seperti biasa. Darahnya sebagian dituangkan. Sementara itu kepala-kepala gagak ini dikubur di pohon besar di dekat lokasi penyembelihan dan pemasakan. Tak ada yang pernah curiga jika mereka masak daging dan darah gagak. Ya karena tempatnya yang agak jauh dari pemukiman warga.